Oke, sobat, kawan, guys, bro, sis semuanya gitu ya. Kita masih di matematika, materi favorit kalian. Oke, jangan pesimis, pokoknya kalau ketemu matematika hadapi dan kita taklukkan. Oke? Oke, kalian bisa menaklukkan matematika, insya Allah bisa naklukin soal yang lain. Insya Allah, gitu ya. Oke, maju terus. Siap? Siap. Oke, kita bahas soal berikut ini. Oke, sobat ya, ini ada soal limit lagi dan insya Allah nggak susah dan tetap bisa ya. Saya kira sobat hebat bisa. Optimis ya. Oke, yuk. Limit x mendekati tak hingga dari 2x kali tangan seper x gitu kan. Eh tangan seper x apalagi nih? Sekan 2 per x. Oke. Oke, untuk mudahnya kita rubah aja deh. Oke, kita bisa pakai permisalan misalnya. Kita misalkan misalnya seper x-nya itu sama dengan t. Gitu. Paham ya? Berarti nanti di sini t-nya mendekati berapa? T-nya itu nanti akan mendekati 0. Karena x-nya mendekati tak hingga, 1 dibagi tak hingga 0, berarti t-nya mendekati 0. Jadi kalau kita rubah, jadi limitnya jadi gini. Limit T mendekati 0. Gitu ya. 2x. X-nya itu berarti sama aja seperti berarti 2T jadinya. Gitu. Tangan X, tangan seper X berarti tangan T. Gitu. Gitu ya. Terus sekan. Sekan 2 per X berarti sama aja sekan T. Ya. Sekan T. 2T maaf. Gitu. Oke ya. Sip. Ini sebenarnya sama aja sudah masuk ke bentuk apa coba? Ini sudah ke bentuk umumnya. Ini sama aja nanti bentuknya adalah 2 tangan T per T. Gitu. Dikali sekan tuh mau dirubah dalam bentuk cos boleh. 1 per cos 2T. Karena sekan tuh seper cos ya. Udah, yang ini itu adalah 1. Ini sudah definisi ya atau sudah ketentuan umum. T per T selama T yang mendekati 0 itu hasilnya 1. Berarti ini sama aja nanti 2 kali 1. Yang ini cos 2T, T-nya 0, cos 0 1, 1 bagi 1 1. Udah, berarti hasilnya adalah 2. Gampang ya? Udah, so easy insyaallah. Oke, sip. Tetap semangat biar bisa makan-makan dan jalan-jalan dan masuk kampus impian. Oke, makasih. Assalamualaikum, sobat. Oke, halo, halo, halo. Oke, masih di materi favorit kalian, yaitu matematika. Oke, kita akan bahas soal-soalnya. Kita akan taklukkan soal-soalnya biar sukses, insya Allah. Oke, semangat ya. Masih siap? Masih. Oke, brosis, lanjut. Oke, sobat. Ini ada grafik gini nih. Grafik fx sebenarnya gini nih. Soalnya tuh gini ya. Grafik fx sama dengan gini sebenarnya ya. Grafik f sama dengan sekian gitu dan k adalah bilangan asli. Nih soalnya gini sebenarnya. K adalah bilangan asli, oke. Terus berikutnya, mempunyai asimtot tegak jika nilai k-nya berapa? Oke. Kita terus lagi ya soalnya ya. Jawab. Soalnya kita terus lagi, di situ kita punya fx sama dengan apa? Oke, fx-nya seperti ini. Kita akan mencari berapakah nilai k-nya yang mungkin sehingga dia punya asimtot. Kalau punya asimtot itu syaratnya dia pecahan ya. Dan bawahnya itu mendekati 0, penyebutnya mendekati 0. Tapi karena dia pecahannya masih kompleks seperti ini, kita sederhanakan dulu aja. Jadi kalau kita rubah menjadi x plus 2 k pangkat k. Di sini kalau kita faktorkan jadi x plus 1 kali x min 1 gitu kan ya. Yang bawah ini kalau difaktorkan jadi x plus 2 kali x min 1 gitu kan. Terus ini kalau difaktorkan lagi yang ini berapa nih? X plus 1 terus x plus 2 ya. X plus 2. Oke, ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama kita coba dulu.
X plus 1 coret nih X plus 1, X minus 1 coret X minus 1. Oke, sip. Berarti artinya artinya di sini X plus 2K, K-nya nggak tahu berapa yang kita cari. Terus yang bawahnya adalah X plus 2 pangkat 2. Nah, gitu. Lihat ini sudah pecahan. Berarti artinya di sini kalau kalian lihat nilai K ini harus lebih besar daripada lebih kecil daripada 1. Lebih kecil daripada 1. Lebih kecil daripada 2. Kenapa? Kalau dia nilai K-nya 2, nanti habis. Kalau nilai K-nya itu 3 misalnya, nanti tidak jadi pecahan karena pangkat atasnya lebih besar, ya nggak? Oke ya. Nanti kalau K-nya 4 juga tidak terjadi pecahan karena pangkat K-nya lebih besar. Jadi syaratnya dia K-nya harus lebih kecil dari 2. Nah, sehingga yang paling memungkinkan untuk bilangan asli nilai K-nya berapa akhirnya? Ya nilai K-nya adalah nilainya 1. Karena yang paling memungkinkan bilangan asli lebih kecil dari 2 ya cuma 1. Nah, itu dia ya. Oke. Sip. Udah cuma gitu doang ya. Oke ya. Gampang kan tuh, nggak susah ya soalnya ya. Oke. Sampai jumpa di kampus IBN. Tetap semangat. Assalamualaikum. Oke, lanjut kawan, lanjut ya. Kita masih bahas apa ini? Matematika. Oke, matematika makin tekun, makin tekun, makin mantap. Oke ya, kita akan bahas soalnya dan optimis kalian bisa mengerjakannya. Insya Allah. Lanjut, siap. Oke, sobat hebat ya. Ini nggak susah. Ini tentang turunan ya. Caranya gimana? Ya dikerjain ya. Ini mudahnya adalah pakai turunan berantai sih. Jadi ini fx turunannya apa? Jadi kalau kita rubah fx sama dengan ini 2 tangan ya kan. Kasih saya kurung deh kayak gini. Sekan ya kan. X ya kan, kasih kurung lagi nih. Jadi kurungnya biar banyak gitu ya. Biar nanti ketahuan prosesnya. Sekan X oke, pangkat setengah. Baru seperti ini. Jadi ini pangkat akar ini kita rubah menjadi sekan X pangkat setengah. Oke, proses turunannya gimana sih? Proses turunannya itu adalah kita turunin ini loh, 2 tangan ya. Turunannya 2 tangan itu apa? Turunannya tangan apa? Sekan kuadrat ya. Berarti 2 sekan kuadrat. 2 sekan kuadrat, tapi ini dalamnya masih sama, yaitu sekan X. Seperti ini pangkat setengah gitu ya. Sip. Kurang lebih gitu. Udah selesai belum? Yang ada di sini kita turunin lagi. Pangkat setengahnya itu turunin. Turunannya pangkat setengah itu berarti nanti jadi setengah gitu kan ya. Sekan X pangkatnya kurangin 1 jadi min setengah. Udah selesai belum? Belum. Kita masih punya turunan sekan. Turunan sekan itu adalah sekan kali tangan ya. Jadi sekan dikali tangan, sekan X kali tangan X. Berarti gini, sekan X dikali tangan X. Sampai sini sudah selesai. Proses penurunannya sudah selesai, tinggal penyederhanaannya aja ya. Gimana nih kita sederhanainnya? Ya kita sederhanain aja ya. Oke. Yang bisa kita sederhanakan, yang bisa ini 2 sama setengah habis ya kan ya. Ini sekan sama ini bisa disederhanain ini. Ini kan sebenarnya pangkat 1 ya kan. Ini pangkat setengah. Jadi tinggal pangkat setengah aja ya enggak? Nah, pangkat setengah itu sama dengan akar kan. Berarti ini sekan kuadrat dari ini. Ini saya balikin lagi ke bentuk akar lagi ya. Saya balikin ke bentuk akar lagi, yaitu sekan X seperti ini. Karena sudah kita turunin tuh. Seperti ini. Ini pangkat setengah, ini pangkat 1. Jadi tinggal pangkat setengah. Ya, karena 1 tambah min setengah jadi setengah. Pangkat setengah itu sama dengan akar. Jadi sekan X. Lagi gitu ya. Kali tangan X. Udah selesai sampai sini. Ada nggak kira-kira? Sekan kuadrat X. Ini kan sekan X, terus sekan X. Mana ini ya? Oke, yang B ya, tadi kebanyakan nulisnya ya. Oke, sip, ini dia berarti. Yang ini ya. Oke, clear? Sip, gampang kan? Itu namanya turunan berantai. Bisa lah insya Allah ya.
See you. Assalamualaikum. Sampai jumpa di Kampus Impian. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan biar bisa makan-makan dan jalan-jalan. Semangat, sampai jumpa di Kampus Impian kalian. Assalamualaikum. Oke, bro, sis, guys. Oke, apa aja deh ya. Oke, masih siap? Masih. Oke ya, kalau siap kita akan bahas soal matematika berikut ini. Tentunya ini pasti soal favorit kalian. Oke, lanjut. Oke sobat, jadi ceritanya gini nih sobat hebat ya. Semangat ya. Oke, saya bisa lah. Garis singgung sebuah kurva, ini kurvanya gitu ya. Kita anggap aja ini kurvanya nih. Ini kurvanya kita gambar deh, misalnya ini kurvanya. Kita gambar kurvanya gitu. Terus ada garis singgung di titik X sama dengan Pi misalnya gitu ya. Ini saya bikin garis singgungnya. Seperti ini garis singgungnya. Di sini itu adalah titik X-nya nilainya Pi. Oke. Terus garis singgung ini ya, garis singgung ini memotong garis yang lain. Oke, memotong garis yang lain yaitu memotong garis, yaitu garisnya itu Y sama dengan X plus C. Gitu. Memotong nih. Memotongnya itu di pi, 0 ya. Memotongnya itu di pi, 0. Titik potongnya itu di pi, 0. Sebenarnya motongnya di sini juga sebenarnya gitu ya, tapi ini ilustrasi aja ya. Titik potongnya di sini adalah di pi, 0. Oke, sip. Pertanyaan maka nilai C-nya adalah seperti apa? Ini hati-hati jebakan ya. Oke. Dia nggak susah sebenarnya. Jadi artinya tadi punya garis nih. Salah satu garis perpotongan itu Y sama dengan X plus C. Ya kan? Dan dua garis yang biru sama yang merah ini, garis singgung dan garis X plus C itu berpotongan di pi, 0. Berarti pi, 0 melalui ini. Ya, jadi kalau kita masukin pi, 0 berarti X-nya diganti pi, Y-nya 0. Berarti 0, X-nya diganti dengan pi ditambah C. Karena apa? Karena pi, 0 ini pada apa? Pada garis potong, itu pada garis ini ataupun ini gitu ya. Berarti nanti artinya C-nya udah dapat. Kalau ini geser ke sana jadi min pi. Jadi C-nya adalah minus pi. Udah selesai, cuma gitu doang ya. Oke, ini soal bonus ini ya. Oke, katanya susah padahal enggak. Kalau kalian perhatikan di sini sebenarnya garis merah ini dia perpotongan di pi kan, X-nya di pi ya. Dia sebenarnya motongnya di sini juga sebenarnya, tapi ini buat ilustrasi biar memudahkan, biar nggak numpuk gitu ya. Ini ada saya geser sedikit ya, bayang ya. Gitu ya. Nanti berarti nilai saya cuman main pi gitu doang mas. Iya gitu ya. Sip. See you, bye bye. Assalamualaikum, sukses buat kalian. Halo kawan semua. Oke, masih siap? Masih dong. Oke ya, kita akan bahas soal matematika yang keren ini dan selalu optimis. Kalian bisa mengerjakannya sehingga insya Allah bisa. Oke ya. Jadi optimis dulu. Siap? Siap. Oke sobat, gini ya. Ini soal peluang. Di dalam kotak satu terdapat 12 bola putih dan 3 bola merah. Berarti totalnya 15 ya. Jadi di kotak ini totalnya ada 15. Oke ya. Oke, sedangkan di di kotak kedua ada 4 putih dan 4 merah. Berarti ada 8 di sini. Gitu ya. Oke. Terus berikutnya gimana? Ini akan diambil jika dari kotak 1 dan 2 masing-masing diambil 2 bola satu persatu. Lihat, diambil 2 bola satu persatu. Dengan pengembalian, maka peluang yang terambil adalah 1 bola merah, 1 merah yang terambil. Jadi kondisi pertama, kondisi pertama yang merahnya terdapat dari kotak 1. Berarti gimana nih? 3/15. Yang keduanya di sini bukan 3/15 karena yang keduanya putih. Ini merah kan? Berarti yang keduanya putih, yaitu 12/15 karena dikembaliin ya. Yang ini karena putihnya tadi sudah ada di sini, jadi merahnya. Jadi yang ada merahnya saya tulis gini ya.
Saya kotakin gini. Ini merahnya ada di sini. Berarti yang sini sudah putih semua. Berarti 4/8, 4/8 kali 4/8. Nah, tinggal nanti kita hitung, gitu ya. Oke, ini kondisi pertama. Kondisi kedua nanti kita hitungnya setelah ini deh. Nah, kondisi kedua itu putihnya atau merahnya di kotak kedua. Nah, jadi yang di sini putih semua. Yang di sini putih semua. Jadi 12/15 pengambilannya, karena pengambilan pertama putih, pengambilan kedua juga putih juga, 12/15 seperti ini, gitu ya. Terus yang ini baru ada terdapat merahnya 4 kebetulan sama, jadi 4/8 merahnya, di sini 4/8 kebetulan sama jumlahnya ya, merah dan putihnya. Nah, misalnya di sini. Oke ya. Ya udah, tinggal kita kalikan. Nah, kita kalikan, kita hitung coba. Ini kita coret. Habis ini tinggal ini 2, ini 2. Oke ya. Ini bagi 3, 4. Bagi 3, 5. Oke, bagi 3 habis, bagi 3, 5. Oke, berarti yang bawah tinggal berapa nih? Ini bisa kita coret lagi nih. 4 habis, ya kan? Jadi tinggal berapa ya? Jadi tinggal 1/25. Ya. Tinggal 1/25. Oke, sip. Yang ini, yang ini apa nih? Ini juga sama ya. Ini kalau kita sederhanakan, ini dibagi 4, dibagi 3, 4, bagi 3, 5. Gitu ya, bagi 3, 4, bagi 3, 5. Oke, ini habis tinggal 2, habis tinggal 2. Oke, sip. Yang ini 4, habis coret. Ya enggak? Jadi 4/25. 4/25. Tapi hati-hati BK Refule di sini. Loh, kok hati-hati? Tadi kita baru ngitungnya yang terambilnya di posisi pertama, di pengambilan kedua. Di pengambilan pertama, merahnya. Tapi sebenarnya merahnya juga bisa terambil di pengambilan kedua. Merahnya itu bisa juga di pengambilan kedua misalnya nanti ya. Oke, berarti artinya ya. Jadi beda posisi doang nih, 3/15, 12/15, atau bisa ditukar 12/15, 3/15. Nah, seperti itu. Berarti artinya ini tinggal kalian kalikan 2 kali. Begitu juga yang ini. Ini tadi di kotak kedua merah terambil di pengambilan pertama, tapi pengambilan kedua belum kita hitung, ya kan ya. Berarti tinggal kita kali 2. Gitu aja. Berarti tinggal 2/25. Yang ini 8/25. Gitu. Ditambahin tuh, jadi berapa? Iya, betul, jadi 10/25. 10/25. Oke, gitu ya. Atau jadi artinya peluangnya adalah 10/25 atau sama dengan 0,4. Gitu ya. Oke, ada nggak jawabannya kira-kira? Ini dia. Gitu ya. Oke, ngerti apa sini? Yang belum ngerti ulangi lagi. Yang sudah ngerti lanjut. Sampai jumpa di kampus impian kalian. Tetap semangat. Assalamualaikum.